samping hard skill. Hard skill sudah lewat, soft skill sudah lewat, sekarang sudah berubah lagi menjadi inner skill. Jadi kepala sekolah mudah-mudahan bisa mengikuti. Saya inisiator SMK Bangun Desa. SMK Bangun Desa ini bukan baru lahir, baru sekarang bukan, sudah beberapa tahun yang lalu. Bahkan dengan adanya COVID, SMK Bangun Desa teruji. Teruji kekokohannya, kesolidannya, dan solusinya. Dan ternyata solusinya untuk bangsa Indonesia. Jadi saya diminta untuk sosialisasi SMK Bangun Desa. SMK Bangun Desa ini nanti akan saya jelaskan visi misi, target, harapan, dan sebagainya. Tapi sebelumnya saya akan sedikit introduction situasi saat ini. Yang mana ada hubungannya dengan SMK, yang mana ada hubungannya pertemuan siang ini di Cianjur. Situasi saat ini dan pasca COVID, situasi saat ini adalah korban PHK di mana-mana. Yang tidak menutup kemungkinan ini adalah alumni ibu dan bapak. Dan tidak menutup kemungkinan sudah pasti ini adalah warga desa. Makanya kepala desa diminta hadir. Situasi seperti ini kita tidak bisa diam saja. Apalagi saya lihat di sini banyak SMK negeri. SMK negeri banyak sekali mentergantungkan dengan BIMTEK, bantuan dari pusat. Tapi mendengar SMK korban PHK tidak pernah didengar, tapi banyak buruh yang di PHK dan itu 90% adalah alumni SMK. Jakarta pusat industri, pusat usaha ternyata menjadi nomor 1 pengangguran se-Indonesia. Diikuti oleh Provinsi Banten. Provinsi Banten nomor 2 masih di atas 10%. Dilanjutkan lagi dengan Provinsi Jawa Barat. Yang kebetulan kita berada di Jawa Barat. Yang keempat sumber pengangguran di atas 10% masih, yaitu adalah Kepulauan Riau. Khususnya Batam. Hancur Batam. Pabrik hancur semua. Itu backup untuk Singapura ke atas. Sampai ke Thailand dan sebagainya. Bapak dan Ibu perlu disadarin apa langkah Ibu dan Bapak dengan alma mater Ibu Bapak di PHK massal. Berapa banyak korban PHK massal lulusan SMK dan kebetulan warga desa? Yuk kita satu emosi. Bapak dan Ibu sekali lagi berapa banyak korban PHK massal lulusan SMK warga desa? Pertanyaannya hanya mudah. Bapak Ibu pengelola SMK apa yang sudah dilakukan? Alma maternya menjaga nama baik. Jujur dikatakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Pak Haryadi Sukamdhani, putranya Sahid Sukamdhani. Beliau sudah mengatakan seluruh pengusaha jujur mengatakan tidak ada lowongan. Nah, kita di sini banyak sekali kepala sekolah SMK yang memikirkan siswa-siswinya yang kebetulan adalah warga desa. Dan kebetulan ada kepala desa. Mudah-mudahan ada 3 sesuai undangan. Minggu lalu Presiden beliau menyebutkan. Jokowi sebut ancaman pengangguran massal ngeri banget. Ini ucapan seorang presiden. Kalau sudah seorang presiden seperti itu dan kebetulan yang di PHK itu adalah 90% tamatan SMK, kita pengelola SMK mosok diam saja. Oke. Berita terkini COVID-19, angka tertinggi hariannya tembus 8.000. Jawa Barat nomor 3 setelah DKI Jawa Tengah. Tetap Jawa Barat memimpin.
Mengapa ini saya ungkapkan? Artinya kapan COVID selesai? Kalau enggak selesai-selesai, pengangguran SMK semakin pudar namanya. Berita terkini, vaksinasi sudah datang, vaksinnya. Ada 12 juta tapi diutamakan untuk tenaga medis. Artinya apa? Kapan tenaga buruh divaksin? Masih belum bisa. Jadi entah kapan. Menurut ahli ekonomi, recovery COVID itu memakan waktu 10 tahun. Berarti 10 tahun lagi Bapak dan Ibu sudah pensiun. Apalagi saya yang usianya sudah 70 tahun. Masih bisa nyetir sendiri dengan gagahnya. Oke. Kembali ke topik saya sosialisasi SMK Bangun Desa yang kebetulan kita berada di tengah-tengah desa. Dan Ibu dan Bapak lokasinya ada SMK-nya ada di desa-desa. Dan disaksikan oleh kepala desa. Jadi kepala desa setiap tarikan nafas kepala sekolah SMK itu selalu untuk warga desa. Semoga kepala sekolah paham atas SMK Bangun Desa. Visinya adalah program gerakan mandiri berjaskan gotong royong. Seperti program PKK. PKK programnya nomor 1 adalah berajaskan Pancasila, nomor 2 gotong royong. Kalau pendidikan SMK sudah pasti Pancasilais, nomor 2 kita ambil gotong royong. Maka di sini saya garis bawain adalah program gerakan mandiri berajaskan gotong royong antara perangkat desa dengan SMK. Sekali lagi dengan perangkat desa. Dengan SMK bersama-sama membangun memajukan pendidikan sudah pasti sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas 2003. Memajukan UMKM. Nah, UKM, usaha kecil menengah dan sebagainya. Nanti kalau SMK Bangun Desa tidak pakai istilah UKM tapi istilahnya UBB, usaha bakal besar. Kalau sudah UKM itu usaha kecil menengah itu kelihatannya sudah disumpah kecil menengah terus nggak akan besar. Bisa dipahami untuk arti seperti itu, nggak beda SMK. Saya lihat di sini banyak sekali SMK pertanian. Bapak Ibu sebagai pengelola harusnya orang pertama yang komplain besar kepada kepala daerah, kepada bupati minimum, asal ada patung. Selalu patung petani dalam keadaan kurus, kering, buka baju, pakai caping, ngangkat padi. Itu seolah-olah sudah disumpah bahwa petani seperti itu. Perubahan zaman petani sudah bawa. Enggak usah bawa laptop, bawa Android. Minimum untuk cuaca. Jadi memajukan pendidikan sudah pasti, memajukan UMKM, memajukan pariwisata, budaya, teknologi, kesehatan, ketahanan pangan. Laksana pilar pembangunan desa. Jadi SMK Bangun Desa visinya adalah seperti ini. Dengan kata lain, SMK Bangun Desa memiliki tugas yang berat menyatukan satu visi, yaitu dari 12 kementerian. 12 kementerian ini fokusnya adalah ujung-ujungnya orang desa. Apalagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai ke daerah tertinggal, terluar, tertindas, apalagi terkuyo-kuyo. Ayo, Bapak dan Ibu, mari. Seluruh Indonesia serentak membantu membuat masker dan ATD. Bayangkan kita sudah diwujudkan dari gerakan SMK Bangun Desa. Sekali kenop, siap, jawabannya seragam dari Papua sampai ke Aceh. Disitulah kami mendapatkan apresiasi dari 18 gubernur. KKP,
yang baru saja kena musibah. Jangan dianggap KKP kemaritiman, kelautan, perikanan tidak terpakai di desa. Sangat terpakai di desa, sangat terpakai. Kemenhub perhutanan pasti kita ada jurusannya. Koperasi UMKM sudah pasti. Kementerian Desa sudah pasti, PUR, bahkan Kementerian PUR bersama dengan SMK Bangun Desa. Terus apalagi Kemendagri, apalagi Kemenhub, Kemenaker ditambah lagi dengan Kemenminfo. Karena di sini AMTV akan masuk, berarti di bawah. Betul ya Pak Bun ya? Ya, oke. Bapak dan Ibu, kebetulan 12 ini semuanya ada balai besarnya. Industri raksasa yang membutuhkan motor penggerak dari SMK. Nah, mumpung ada kepala desa di sini. Desa laksana industri raksasa yang membutuhkan motor penggerak dari SMK mengentaskan ketertinggalan teknologi. Teknologi mulai dari yang kecil-kecil, dari digital, komputerisasi, perangkat desa dan sebagainya, sampai ke promosi dan sebagainya. Sampai ke AMTV, Aldomaru. Ketertinggalan teknologi bisa kita kejar melalui SMK dan menjadi penyaring serta mampu menghindari dari sasaran pangsa global. Lengkap sudah. Sampai di sekolah sarapan tempe, tempenya dari Amerika. Menghindarin dari sasaran pangsa pasar global. Misinya apalagi? Menyelaraskan misi dari 12 kementerian tersebut. 12 kementerian ini semuanya fokusnya ke desa. Tapi tidak punya kemampuan struktural. Mecat kepala desa tidak mungkin. Mecat petani tidak mungkin. Mecat guru tidak mungkin. Kementerian-kementerian ini. Dasar hukum SMK Bangun Desa adalah Sisdiknas 2003 dan Undang-Undang Desa 2014. Sebagai kepala sekolah, pengampu, pengelola SMK, pendidikan, dunia pendidikan, tidak ada salahnya mempelajari Undang-Undang Desa. Jika Undang-Undang Desa dengan Undang-Undang Sisdiknas disatukan, disitulah ada jalur tol menuju Indonesia adil makmur. Ibu dan Bapak coba pelajarin Undang-Undang Desa 2014 dipadukan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 2002. Di situ ada benang merah jalur tol yang belum dibuka menuju Indonesia adil makmur. Target SMK Bangun Desa menyatukan SMK dan desa, satu visi satu misi bersama, mencerdaskan anak bangsa yang tangguh dan produktif serta kompetitif. Ingat, produktif yang saya katakan. Ingat, sekali lagi saya mengatakan produktif, bukan yang kompetensinya. Oke. Fakta. SMK Bangun Desa, siswa dari desa. Mana ada yang di Cianjur sini siswanya dari Jakarta, enggak ada. Siswa dari desa, komoh gurunya. Guru pasti dari desa, apalagi kepala sekolahnya lokasi di desa.